Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang tradisi ulama masa lalu, tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam mencari ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya berkelana di satu tempat, tapi mereka mencari sosok-sosok intelektual masa lalu yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan. Pada sisi yang lain, kita juga sering melihat bagaimana ulama masa lalu itu mentransformasikan ilmunya kepada santrinya tidak hanya melalui istilah yang disebut dengan transfer of knowledge, tapi juga transformation of knowledge. Itu artinya adalah bahwa ulama masa lalu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga berkeinginan supaya santrinya, supaya muridnya itu memiliki pelaksanaan terhadap ilmu yang dia miliki. Artinya tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa dilaksanakan. Lebih penting dari itu adalah tidak hanya memberikan pengajaran yang sifatnya intelektual belaka, tapi juga memberi pemahaman tentang rasa, tentang rasa, tentang akhlak, dan juga tentang tasawuf. Itulah sebabnya kenapa di pesantren-pesantren biasanya ulama masa lalu memberikan kesempatan kepada sang murid untuk melakukan sesuatu, melatih kepada sang murid supaya sang murid memiliki kemandirian dan juga bagaimana tawadhu'nya mereka terhadap sang guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ada dua sosok ulama. Sebenarnya ulamanya banyak, tokoh-tokohnya sangat banyak, tetapi saya ingin menyebutkan dua tokoh di sini. Tokoh yang pertama adalah tokoh yang disebut dengan Kiai Manaf atau Kiai Abdul Karim, adalah pendiri pesantren Lirboyo yang saat ini memiliki murid lebih dari puluhan ribu orang. Pesantren Lirboyo menjadi pesantren yang banyak menelurkan, banyak mengeluarkan santri-santri yang sangat terkenal dan ahli di bidang ilmu agama. Yang kedua adalah sosok dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pesantren yang dia lahir di pesantren tertua, pondok pesantren tua di Jombang. Yang pertama adalah saya ingin menunjukkan bagaimana Kiai Manaf atau Kiai Abdul Karim itu berkelana mencari ilmu pengetahuan, berpindah dari satu pesantren kepada pesantren yang lain, dari satu kiai kepada kiai yang lain, bukan dalam arti itu pilih-pilih kiai, bukan, tetapi karena ingin mendalami keilmuan dari sang kiai itu. Yang pertama misalnya, Mbah Abdul Karim itu dilahirkan tahun 1856 di daerah Magelang, Dusun Banar, Magelang. Syekh Abdul Karim atau Mbah Manaf itu pertama-tama dia pergi belajar kepada pesantren Babadan Gurah Kediri. Setelah beliau itu belajar di pesantren Babadan Gurah Kediri, beliau pun melanjutkan pelajarannya ke pesantren Cepoko Nganjuk. Di sini belajar Al-Quran, beliau belajar tafsir selama 6 tahun. Setelah dari pesantren Cepoko, beliau pun berkelana lagi untuk menuju pesantren Tranyang di Bang Sri Kertosono. Di pesantren sana, di pesantren Bang Sri atau pesantren Tranyang Bang Sri Kertosono, setelah sana maka Mbah Abdul Karim atau Kiai Manaf itu pergi ke pesantren Sono Sidoarjo. Dari pesantren Sono Sidoarjo, beliau pun berkelana lagi ke pesantren Bangkalan, tempat ulama yang terkenal pada masa itu yang disebut dengan Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan adalah guru ulama Jawa pada saat itu, ilmunya sangat terkenal, tidak hanya terkenal dalam kajian keilmuan, terutama ilmu nahwu, tetapi juga keilmuan dengan kewaliannya. Berapa tahun tinggal di sini? Diceritakan bahwa Mbah Abdul Karim, Mbah Manaf Lirboyo itu tinggal di sana selama 23 tahun. Masya Allah. Setelah dari Mbah Abdul Karim itu belajar kepada Yai Khalil Bangkalan, maka beliau pun melanjutkan studi di pesantren Tebuireng selama 5 tahun. Itulah ceritanya pada pesantren Tebuireng inilah maka Kiai Haji Hashim Asy'ari menyarankan kepada Mbah Manaf untuk menikah yang pada saat itu umurnya sudah 50 tahun. Wahai sahabatku, perjalanan
Mbah Manaf atau perjalanan Kiai Abdul Karim itu menjadi sosok kiai yang sangat fenomenal, kiai besar, itu karena beliau menuntut ilmu berkelana dari satu tempat kepada tempat yang lain. Saya menyebutkan tadi dari pesantren Babadan Gurah, dari pesantren Cepoko, pesantren Tranyang, pesantren Sono, pesantren Yai Khalil Bangkalan, dan juga yang terakhir pesantren Tebuireng tempat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu Mbah Manaf. Sehingga kalau beliau sekarang ini memiliki pesantrennya pesat, itu wajar saja karena banyak orang tertarik kepada beliau karena keilmuan yang beliau miliki, karena kealiman yang beliau miliki, dan juga karena ilmu rasa yang dia miliki. Yang berikutnya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah adalah murid kesayangan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, sehingga Kiai Wahab Hasbullah adalah sosok penting terhadap berdirinya Nahdlatul Ulama. Kita akan menyebutkan bagaimana proses kelana menjadi santri kelana berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain untuk belajar mencari ilmu pengetahuan, mencari ilmu agama. Yang pertama misalnya tentu Kiai Wahab Hasbullah itu belajar kepada bapaknya sendiri di pesantren Tambak Beras. Setelah dari pesantren Tambak Beras, beliau melanjutkan ke pesantren Langitan di Tuban. Di Tuban selama 1 tahun, setelah itu beliau melanjutkan lagi studi di pesantren Mojosari Nganjuk. Dia belajar di bawah asuhan Kiai Zainuddin. Kiai Zainuddin ini, wahai sahabatku, adalah sosok yang sangat terkenal dalam kajian ilmu tasawuf. Beliau adalah seorang sufi. Diceritakan pernah suatu saat pondok Mojosari ini ketika di akhir sanah misalnya mengadakan acara yang menurut Mbah Hashim Asy'ari acara itu adalah banyak madorotnya. Suatu saat Mbah Hashim Asy'ari juga berkomunikasi dengan Yai Wahab Hasbullah untuk melakukan teguran, bahasanya untuk menasihati Yai Zainuddin. Dalam acara yang melibatkan banyak orang ini karena berhubungan dengan tradisi lokal, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan ini banyak madorotnya, besok kita akan menasihati Kiai Zainuddin supaya tidak jadi melaksanakan kegiatan ini. Maka apa yang terjadi di malam harinya ketika melaksanakan sholat hajat karena ingin bersama santrinya untuk pergi menasihati ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari sholat hajat, dan dalam mimpinya itu, wahai sahabatku, seolah-olah yang menjadi imam adalah Kiai Zainuddin, bukan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu artinya secara batin Kiai Haji Hashim Asy'ari menyadari bahwa ternyata Kiai Mojosari, Kiai Zainuddin itu lebih tinggi tingkat ma'rifatnya kepada Allah. Karena itu maka Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pada mimpi itu menjadi makmum tidak jadi menasehati Kiai Zainuddin. Wahai sahabatku, cerita-cerita tentang karomah dari Kiai Zainuddin sangat banyak sekali. Kemudian setelah dari pesantren Mojosari, maka Kiai Wahab Hasbullah melanjutkan studi di pesantren Cepoko Nganjuk. Di pesantren Cepoko inilah tempat di mana tadi yang saya jelaskan pendiri pesantren Nirboyo, Kiai Haji Abdul Karim, itu juga pernah nyantri di pesantren Cepoko ini. Kemudian setelah dari pesantren Cepoko, Kiai Wahab Hasbullah melanjutkan studi di pesantren Tawangsari. Ketika selesai di pesantren Tawangsari, maka Kiai Wahab Hasbullah melanjutkan studi pula di pesantren Kademangan miliknya Kiai Khalil Bangkalan. Ketika bersama Kiai Khalil Bangkalan, maka Kiai Khalil Bangkalan menyarankan kepada Wahab Hasbullah supaya dia menjadi santri atau belajar ke pesantren Tebuireng. Inilah tradisi ulama masa lalu, wahai sahabatku, seorang guru mempopulerkan kepada orang lain terhadap kealiman muridnya. Jadi guru tidak merasa tersaingi terhadap kehebatan muridnya. Justru guru memberikan popularitas, seorang guru memberikan sesuatu yang bermanfaat buat muridnya. Bahkan ulama masa lalu seringkali memberikan santrinya kepada santrinya yang alim untuk mendirikan pesantren. Kita saat ini kadang tidak, wahai sahabatku, kadang seorang guru merasa tersaingi oleh muridnya. Padahal ulama masa lalu itu justru menyarankan supaya orang-orang itu belajar kepada santrinya yang telah membuka pesantren. Atau pada saat yang sama kadangkala kita merasa tersaingi ketika ada orang lain yang mendirikan pesantren. Wah, pesantren dia kok lebih maju dari pesantren saya, sehingga saya membuntu orang lain supaya tidak masuk ke pesantren orang lain itu. Nah, itu artinya itu telah keluar dari tradisi
ulama masa lalu. Mbah Khalil menyarankan kepada Mbah Wahab Asrullah supaya nyantri di tempatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Wahab Asrullah sebelum menjadi santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia pergi dulu ke Branggahan Kediri untuk belajar di sana selama 1 tahun. Baru setelah itu baru menjadi santri di Tebuireng selama 4 tahun. Tapi karena Mbah Wahab Asrullah telah menjadi santri dari berbagai pesantren, telah menjadi santri kelana di berbagai pesantren itu, maka posisi Kiai Wahab Asrullah adalah orang yang dianggap sudah senior karena keilmuannya sudah matang. Maka karena itulah maka Mbah Wahab Asrullah dimasukkan dalam kelompok kelas tinggi namanya kelompok musyawarah. Pada kelompok musyawarah inilah maka Mbah Wahab itu berdiskusikan berbagai masalah. Kalau sekarang ini barangkali adalah kelompok Bahsul Masail. Pada kelompok Bahsul Masail ini maka kemampuan santri dalam mencari referensi menggali hukum itu dilatih oleh Hasyim Asy'ari Tebuireng. Karena itulah wajar kalau kemudian Kiai Wahab Asrullah kemudian mendirikan namanya Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar dan lain sebagainya, yang itu adalah hasil bimbingan dan kerja-kerja yang diberikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Kiai Wahab Asrullah, sehingga membentuk Kiai Wahab Asrullah sebagai sosok yang sangat brilian, mampu memecahkan berbagai masalah, debat-debat selalu dihadiri. Setelah dari pesantren Tebuireng, wahai sahabatku, Kiai Wahab Asrullah juga melanjutkan studi di Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah inilah Kiai Wahab Asrullah bertemu dengan guru-guru kenamaan, yaitu Mahfud Termas, juga belajar kepada Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Wahai sahabatku, tradisi ulama masa lalu mencari guru, tidak hanya satu guru, membuat wawasan mereka sangat luas. Belajar kepada berbagai pesantren yang barangkali masing-masing pesantren memiliki kecenderungan yang berbeda, menjadikan khasanah ilmu pengetahuan ulama masa lalu, kiai-kiai masa lalu menjadi sangat tinggi. Karena itulah, maka untuk memahami perspektif yang berbeda, untuk memahami perbedaan, maka kita memang perlu banyak membaca buku, banyak belajar kepada banyak guru, supaya pikiran kita itu menjadi terbuka. Ketika guru kita hanya satu misalnya, itu seringkali bahwa perspektif guru itulah yang seolah-olah kita anggap benar. Kalau ketika bacaan kita hanya satu buku, maka kita akan menganggap seolah-olah buku itu yang paling benar. Maka perbanyaklah buku yang dibaca, perbanyaklah perspektif tentang kiai-kiai, dan perbanyaklah pendapat-pendapat para ulama yang kita baca, karena ketika kita melihat, mendengar berbagai referensi yang berbeda, maka diri kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu sangatlah banyak. Kalau kita memahami ini, tentu kehidupan kita akan menjadi lebih bijaksana. Kita bisa belajar dari para kiai-kiai ketika beliau masih menjadi seorang santri, mereka adalah santri kelana. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga ini bermanfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.